screen. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah Bapak, sudah Sudah terlihat. ya? Sudah Baik. ya. Ya. Jadi tanpa disadari kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki materi yang ke-8 ya. Dan kita juga sudah mempelajari mengenai disiplin rohani ya. Dan di antara 5 disiplin rohani ya, waktu teduh itu merupakan yang paling radikal. Radikal bukan berarti teroris ya, Ya. gitu. Tetapi radikal itu karena ini mengubah dan memberikan dasar yang sangat kuat di dalam kehidupan kita selanjutnya. Karena itu disebut radikal, ya. Karena dan ketika kita nanti sudah bisa melakukan waktu teduh dengan baik, ini akan menolong kita untuk melakukan disiplin rohani yang lain, ya. Jadi contohnya, sesudah kita bisa melakukan waktu teduh dengan baik, dengan lancar, tidak bolong-bolong, dan kita menikmatinya, maka kita tidak akan sulit lagi untuk berdoa dan membaca firman. Karena di dalam waktu teduh, kita juga belajar, kita juga melakukan membaca firman, merenungkannya, dan kita mendoakannya. Ya, demikian juga ketika waktu teduh kita itu terus bertumbuh dengan baik, akan menolong kita untuk bisa bersaksi maupun bersekutu, ya. Dan kalau kita lihat dari di gambaran disiplin rohani ini, ya, kita melihat ini pola komunikasi, ya. Jadi Tuhan berkomunikasi kepada kita melalui firman-Nya, ya, dan kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Kita bisa lihat ini, ya, arah yang vertikal, ya. Sedangkan kita juga berkomunikasi, ya, dengan sesama saudara seiman melalui bersekutu, dan kita berkomunikasi dengan orang yang belum percaya melalui bersaksi, ya. Jadi di dalam disiplin rohani gambaran ini kita bisa lihat sebetulnya pola komunikasi yang diharapkan terjadi di dalam kita sebagai murid Kristus. Kita akan memperdalam khusus mengenai bersaksi, yaitu berkomunikasi dengan orang yang belum percaya. Ya. Nah, apa pendapat Anda ya jika ada seorang ilmuwan yang menemukan obat kanker tetapi tidak menceritakannya pada orang lain, ya. Tetapi sekarang kanker ini sudah kurang kurang dahsyat kelihatannya dibandingkan dengan COVID, ya. Jadi sekarang saya coba mengubah. Coba Anda bayangkan, ada seorang ilmuwan, dia menemukan obat COVID yang sangat sederhana, murah, bahkan dalam hal ini sangat manjur, ya. Dan obat-obatan ini bahan-bahan ada di rumah Anda, di dapur Anda pasti ada, ya. Tetapi ilmuwan ini tidak mau cerita sama orang lain, ya. Dia cuma berpikir yang penting buat saya sama keluarga saya sudah tersedia obatnya, ya. Sedangkan kalau orang sudah sampai mau dikasih ventilator pun, ya, begitu dikasih obat ini langsung akan sembuh cepat sekali, ya. Nah, ketika tetangganya ada yang dia dengar, oh kena COVID, begitu dia diam saja, ya. Temannya kena, dia diam saja, ya. Yang penting untuk keluarga saya aman, ya. Jadi kalau Anda melihat ada ilmuwan seperti ini, menurut Anda ini ilmuwan kayak apa ini? Silakan di unmute ya. Kalau mau menyampaikan pendapat silakan. Ini ilmuwan model apa ini? Apakah dia orang baik? Ya, ya pelit. Pelit. Ya, apa lagi? Ilmuwan pelit. Egois, Pelit. egois. Ilmuwan Egois. ilmuwan Ya, apa tega-tegaan, lagi? Pak. Ya, tega-tegaan. Ya. Nah, apa lagi? Ya, dia lihat ini tetangganya sudah, aduh nafasnya susah banget, Tidak, ya mau ke rumah sakit aja susah, sedangkan dia tahu kasih ini langsung sembuh, gitu, tidak ada kasih. ya. Tidak ada kasih. Tidak peduli. Apalagi tidak peduli. Apalagi, ya, kejam.
ya, kejam kan, ya. Sudah lihat ini temannya sudah mau meninggal ini, ya. Dia nggak mau kasih begitu, ya. Luar biasa ya, ini ilmuwan ini, ya. Nah, tetapi kita perlu menyadari, ya, ada penyakit yang jauh lebih dahsyat daripada kanker ataupun COVID, yaitu apa? Kanker dosa. Mengapa demikian? Karena ya, kalau kita kena kanker atau kena COVID, ya, kita dalam hal ini akibatnya paling cuma tubuh kita yang rusak dan kita meninggal. Tetapi kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah terima anugerah keselamatan, kita nggak perlu takut karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi bagaimana dengan kanker dosa? Ya, kalau dia tidak diselesaikan kanker dosa ini, maka dia akan hilang selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Dia akan mati di dalam penderitaan yang luar biasa di dalam neraka. Ya, jadi kanker dosa ini jauh lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada kanker yang lain ataupun karena ataupun juga penyakit COVID begitu. Nah, persoalannya bagaimana mengatasinya? Anda tahu nggak bagaimana cara mengatasi kanker dosa? Tahu? Ya, kita sudah belajar kan di jalan keselamatan kan? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Ya, caranya bagaimana? Ya, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi satu-satunya. Ya, dan kita tinggalkan dosa kita. Ya, kita tahu. Ya, ini orang-orang gereja Toraja saya yakin pasti tahu. Apalagi ini para pendeta, ibu pendeta, bapak pendeta, ya, para penatua. Tahu kan? Ya. Jadi kita tahu bagaimana cara mengatasi kanker dosa. Sekarang kita semua tahu ya bagaimana cara mengatasi kanker dosa. Tetapi bagaimana menurut Anda jika ada orang yang tahu cara mengatasi kanker dosa tetapi tidak mau cerita pada orang lain? Bagaimana? Silakan dibuka. Tadi yang bilang apa tadi? Ya, tega-tegaan, ya. Apa lagi? Pelit. Pelit. Apa lagi? Tidak ada kasih. Tidak ada kasih, ya. Egois, Membunuh. ya. Kejam, pembunuh, gitu kan? Ya. Berarti kalau kita tahu bagaimana cara mengatasi kanker dosa, tapi kita tidak mau cerita pada orang lain, kita pun sama dengan ilmuwan tadi, ya. Seharusnya ini yang kita lakukan, ya. Ya, seharusnya dengan bersemangat kita lari, kita mengatakan, "Sudah kutemukan obat kanker dosa." Ya. Jangan takut. Ayo, saya mau jelaskan, ya. Saya mau sampaikan, saya mau beritakan bagaimana cara mengatasi obat kanker dosa, ya. Nah, saya tidak tahu di gereja saya GKI ya, Layur ada satu lagu ya. Lagunya begini, ku suka menuturkan ceritamu dia. Gitu kan? Ya. Toraja juga bisa tahu. Nah, sama kan? Gereja Toraja juga sama kan? Ya. Tetapi apakah kita menyanyikan itu dengan sungguh-sungguh? Ya, atau kita menyanyinya sebetulnya ku malu menuturkan, atau ku takut menuturkan. Bagaimana? Ya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengatakan ku suka, kita menyanyikan ku suka menuturkan tentang Tuhan Yesus? Apakah betul-betul kita sudah melakukannya? Ya. Apakah kita dengan penuh sukacita kita melakukan itu? Ya. Karena itu mari kita belajar, ya. Jika manusia diciptakan bagi Tuhan dan jika manusia dapat selamat atau dapat hilang secara kekal,
di neraka, ya, maka hal yang paling penting di dunia ini adalah menunjukkan caranya bagaimana orang dapat diselamatkan, ya. Ini yang dikatakan eagle communication, ya. Jadi kalau ini hal yang paling penting, ya, orang bisa selama-lamanya di neraka atau bisa selama-lamanya di sorga, maka hal yang paling penting adalah bagaimana kita menolong orang. Jangan sampai mereka itu menuju neraka, tetapi mereka sampai di sorga, ya. Karena itu kita akan belajar, ya. Seperti biasa, apakah itu bersaksi, ya? Mengapa perlu bersaksi dan bagaimana caranya untuk kita bersaksi, ya. Kita mulai dari apakah itu bersaksi, ya. Kisah Rasul 4 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata tentang apa yang kami lihat dan apa yang telah kami dengar, ya. Ini dikatakan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka digebukin, ya, disiksa, selain mereka ditangkap, lalu kemudian mereka dilarang, ya. Pokoknya kamu tidak boleh cerita, ya, tentang Yesus, ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, ya. Jadi apa itu bersaksi, ya? Ini ada gambar mata, ada gambar, dan ada gambar mulut, ya. Menurut Anda apa itu bersaksi? Bersaksi adalah apa? Kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ucapkan. Ya, terima kasih Ibu, ya. Inilah bersaksi, yaitu menceritakan kepada orang lain apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kita alami dalam hidup kita, ya. Kalau begitu, gampang tidak bersaksi, ya? Gampang, karena kita hanya menceritakan kembali apa yang kita sudah lihat, kita dengar, dan kita alami dalam hidup kita, ya. Ini hal yang sangat sederhana, tetapi seringkali kita bingung bagaimana cara kita bersaksi, ya. Untuk itu kita akan belajar bersama, ya. Nah, banyak pengalaman kita, ya. Ada banyak hal-hal yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin mengenai masalah cuaca atau menyangkut masalah bencana, ya. Masalah panas, masalah hujan, masalah ada banjir, ya. Itu hal yang kita pernah alami, kita bisa ceritakan. Atau hal mengenai keluarga, ya. Kita dulu single, bagaimana kita kemudian sekolah, kita berpendidik, dapat pendidikan tinggi, kita bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, gitu kan, ya. Ini kita alami, ya. Kita mungkin juga mengalami banyak hal, ya. Mungkin keluarga kita atau kita pernah sakit, ya, seperti oleh Pak Lele Padang saat ini, ya. Tetapi kita berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan menjawab doa kita, ya. Pasti itu adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa berita yang paling besar? Apa pengalaman yang paling penting dalam hidup Anda yang Anda harus ceritakan pada orang lain? Ya, apa itu? Ya. Pengalaman yang paling penting dalam hidup kita adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Ya. Ketika kita menerima anugerah keselamatan, ini momen yang sangat penting dalam hidup kita. Mengapa? Karena terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita sudah belajar dari jalan keselamatan, kan? Kita ini tadinya orang berdosa, orang hukuman. Tempat kita mestinya itu di neraka, ya. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, dan kita sudah ditebus oleh Dia. Persoalannya, apakah kita mau menerima itu atau tidak?
ketika kita mendengar berita itu, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk seluruh umat manusia, tetapi juga untuk saya, ya. Bahkan hutang-hutang saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya itu, kita menerima, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Engkau, ya. Pada waktu itu jadi perubahan yang besar. Kita yang tadinya orang hukuman, ya, kita kemudian diangkat menjadi anak Allah. Bagian kita yang tadinya di neraka, kita menjadi pewaris kerajaan surga, ya. Kita kapanpun juga Tuhan panggil kita pasti ada di surga bersama dengan Dia, sehingga takut menghadapi kematian. Ini adalah peristiwa yang besar seharusnya yang kita ceritakan pada orang lain. Persoalannya, kita seringkali menceritakan peristiwa-peristiwa lain, ya. Tetapi apakah peristiwa yang paling besar ini sudah kita ceritakan pada orang lain, ya? Nah, karena itu kita akan belajar mengapa kita perlu bersaksi, ya. Mengapa? Kalau tadi kita tahu apa itu bersaksi, yaitu menceritakan apa yang kita sudah alami, ya, sudah kita lihat, kita dengar, kita alami kepada orang lain, ya. Sekarang mengapa kita perlu bersaksi, ya? Nah, apakah Anda pernah kehilangan sesuatu yang berharga? Ya, saya yakin, ya, kita pernah suatu ketika kehilangan suatu benda yang berharga, ya. Dan kalau itu hilang, apa yang dilakukan? Ya, maka kita pasti akan berusaha untuk mencarinya, ya. Dan bagaimana rasanya ketika benda itu ditemukan, ya? Ya, pasti kita akan senang. Tetapi jika tidak ditemukan bagaimana? Kita akan menyesal, ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, ya, di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 32, ya. Mohon maaf, waktu kita terbatas jadi kita mungkin tidak sempat baca, ya. Tetapi saya akan menjelaskan saja. Nanti silakan Bapak Ibu Saudara sekalian baca nanti, ya. Ternyata di dalam satu pasal ini, ya, sampai 3 kali Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan yang mirip. Tidak sama, tetapi mirip, ya. Apa yang diceritakan? Yaitu domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, ya. Pertanyaannya, mengapa ada 3 perumpamaan yang mirip atau serupa diceritakan oleh Tuhan Yesus sampai 3 kali berturut-turut, ya? Saya yakin bahwa ini karena hal ini sangat penting, ya. Pesan ini sangat penting sampai Tuhan Yesus menceritakannya 3 kali, ya. 3 kali pun dengan cara yang berbeda-beda, ya. Jadi pertama kali dia cerita mengenai domba yang hilang. Dia lihat ini orang-orang dan murid-muridnya kok nggak ngerti, ya. Karena itu dia cerita satu lagi, dirham yang hilang. Sudah diceritakan begitu kok nggak ngerti juga. Akhirnya dia ceritakan lagi satu, anak yang hilang, ya. Karena ini demikian penting bagi Tuhan, ya. Ini isi hatinya Tuhan. Apa kesamaan dari ketiganya, ya? Apa kesamaannya? Yang pertama kesamaannya adalah, ya, ada yang hilang, ya. Ada yang hilang. Kemudian sesudah ada yang hilang, kemudian dicari, ya. Kalau kita lihat domba yang hilang, ya, gembalanya meninggalkan yang lain, dicari, ya. Dirham yang hilang begitu juga, ya. Dan ketika bertemu ada sukacita yang besar, ya, ketika hal itu ditemukan, ya. Mari kita perhatikan. Ada yang pertama, ada yang hilang. Apa yang hilang? Ya, dari cerita domba yang hilang, ya, itu diceritakan ada 1 dari 100 domba, ya. Dan gembala ini ketika dia menghitung, ya, dia ternyata ada 1 yang hilang. Dia merasa, aduh, yang 1 itu luar biasa, dia itu sangat berharga, ya. Yang 1 itu demikian lucu, ya, dia baik, ya.
Karena itu dia tinggalkan yang 99 untuk mencari yang satu, ya. Karena bagi dia yang satu ini sangat berharga, ya. Nah, dalam dirham yang hilang, ya, dari 10 dirham, ya, itu satu yang hilang. Nah, gambarannya adalah bahwa dirham itu bukan hanya kepingan mata uang, tetapi dirham itu dirangkai menjadi satu hiasan, ya, dengan diberi rantai begitu, ya, menjadi satu hiasan yang biasa dipakai oleh para wanita, ya. Ketika wanita nyadari dari 10 koin yang ada di hiasan itu ternyata satu hilang, ya, dia mencari itu, ya. Nah, berapa sih harga atau nilai dari satu, ya, dirham itu, ya? Nah, satu dirham itu katanya adalah koin dari emas yang beratnya kira-kira 8 gram. Sekarang 1 gram emas kira-kira harganya berapa ya? Ini biasanya ibu-ibu yang tahu ini. 500. Wah, 500. Jauh, Pak Hasan. Kalau 500.000, ini ibu-ibu pada mau beli nih. Berebut. 1 juta. 1 juta. Betul. Ya. Sekarang ini harga 1 gram emas 1 juta. Jadi kalau 8 gram emas, berapa 8 juta. jadinya? 8 juta. Ya. Dicari nggak? Duit 8 juta hilang. Pasti dicari kalau ibu-ibu. Pasti carilah, ya. Apa dia dicari ya? Nah, ya, ini, ya, karena itu ibu ini dia mencari dengan sungguh-sungguh, dia sapu semuanya, bahkan di kolong-kolong pun dia cari, ya, karena ini sangat berharga buat dia, ya. Demikian juga anak yang hilang, ya, anak itu begitu berharga, ya, meskipun sang bapak tidak diceritakan dia mencari, tetapi tiap hari dia menunggu, ya, kapan anaknya pulang, ya, menanti-nantikan. Jadi ketika anaknya itu pulang sudah dalam kondisi yang berbeda, seperti gembel, pengemis yang sudah kurus, kotor, bau, ya. Tetapi dari jauh bapak itu mengenali anak ini karena hatinya dia tidak pernah hilang, ya. Anak ini tidak pernah hilang dari hatinya, ya. Bagi Tuhan, ketika Tuhan menceritakan perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, dia sedang ceritakan isi hatinya dia. Ada sesuatu yang hilang yang begitu berharga bagi dia, ya. Apa itu? Siapa itu? Yaitu manusia, ya. Setiap manusia itu begitu berharga bagi Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan dia. Dan dia rindu supaya semua orang itu bertobat dan diselamatkan, ya. Kita tidak pernah berjumpa dengan seorang pun yang tidak berharga bagi Tuhan, ya. Bagi manusia mungkin ada orang yang tidak berharga, ya, tapi bagi Tuhan setiap manusia itu begitu berharga di hadapan dia, ya. Karena itu mari, ya, kita sadari isi hati Tuhan. Bagaimana setiap orang berdosa itu begitu berharga. Seberapa berhargakah, ya? Ini kita bisa lihat adanya pencarian menyeluruh yang dilakukan oleh Tuhan, ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, ya. Tuhan begitu menganggap manusia itu berharga, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia-manusia berdosa yang ada di dunia ini, sehingga dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia untuk apa? Untuk mencari orang-orang berdosa, untuk mencari orang-orang yang harus diselamatkan, ya, yang perlu diselamatkan, ya.
Tuhan sendiri berinisiatif, ya. Bukan manusia berdosa cari Tuhan. Agama-agama lain mengatakan kita manusia mencari Tuhan, ya. Tetapi kita melihat bagaimana Alkitab menceritakan Tuhan berinisiatif, Tuhan yang mencari dan menyelamatkan kita. Dia mencari kita sedemikian hingga dia menjadi manusia dan mati di salib. Dia menderita, ya, untuk menebus kita. Dia menebus kita agar kita dapat kembali hidup memuliakan Dia. Karena itu jangan sia-siakan niat Tuhan, usahanya yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Dan ketiga, kita melihat ada sukacita yang besar, ya. Lukas 15 ayat 10 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Bayangkan, ya, hanya satu orang berdosa saja. Malaikat-malaikat di surga mereka bertepuk tangan, mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, ya. Bayangkan, ya, ketika kita pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, nama kita akan dituliskan di dalam kitab kehidupan. Ada sorak-sorai yang begitu gegap gempita karena malaikat-malaikat memuji Tuhan, menyanyi, bersyukur, ya, ketika kita diselamatkan. Demikian juga ketika satu orang, siapapun juga, ya, diselamatkan. Karena itu 2 Korintus 4 ayat 15 berkata, "Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah." Ya. Jadi ini alasan kita pertama, mengapa kita perlu bersaksi, ya, supaya semakin banyak orang diselamatkan dan semakin besar ucapan syukur, kemuliaan, sukacita bagi Tuhan. Ya. Ini segi Tuhan, ya. Tetapi alasan yang kedua adalah untuk keselamatan dan kepenuhan hidup bagi orang lain. Lukas 9 ayat 25 menceritakan bagaimana berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Apa gunanya? Ya. Sekarang ini ada banyak orang kaya, ya. Uangnya bermiliar-miliar, bahkan bisa bertriliun-triliun, ya. Ya. Orang yang paling kaya, ya, di dunia duitnya mungkin sampai ribuan triliun, ya. Bayangkan kalau kita punya duit 1 triliun saja, ya, yaitu 1.000 miliar, kita mau makan apapun bisa, kita mau pergi kemanapun juga bisa, naik pesawat kita cuma tinggal sewa, ya, charteran, ya, kita mau nginep di hotel manapun bisa, apapun kita bisa menikmati, ya, kalau kita punya uang 1 triliun. Tapi Tuhan Yesus berkata, apa gunanya itu? Ya, kalau kita itu binasa, ya, karena kita hanya bisa menikmati hidup ini selama kita di dunia ini, ya. Sesudah itu kita akan mati secara kekal di neraka, ya. Karena itu hal yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu diselamatkan, sehingga kita akan mengatakan hal ini kepada orang lain, maka orang lain akan menerima keselamatan dan memiliki hidup yang penuh. Ya. Persoalannya,
apakah kita sudah menjadi saksi atau belum. Ya. Karena begitu kita terima Roh Kudus, kita akan menerima kuasa untuk bersaksi, ya. Tetapi juga kita akan menerima tanggung jawab atau beban menjadi saksi, ya. Karena itu ini menjadi tanggung jawab dan akibat kekal. Ini alasan yang berkata, ada orang berdosa dan kita tidak menjelaskan kepada dia ada jalan keselamatan yang Tuhan sediakan, ya. Orang itu kalau dia tidak menerima dengar, maka orang itu mati dalam dosanya, ya. Tetapi Tuhan akan menuntut kita, menuntut pertanggungjawaban atas kita, ya. Nah, ini yang kita menjadi alasan yang ketiga. Mengapa kita perlu bersaksi? Yaitu tanggung jawab dan akibat kekal bagi diri kita sendiri, ya. Karena itu jangan kita berpikir egois, ya, seperti ilmuwan tadi. Yang penting saya sudah selamat, ya. Soal orang lain terserah, ya. Itu kan tanggung jawab masing-masing. Tidak. Di sini kita diingatkan, ya. Kita pun punya tanggung jawab untuk menyaksikan itu kepada orang lain, ya. Nah, Bill Hybels dan Mark Mittelberg, ya, dia berkata begini, izinkanlah saya mengajukan pertanyaan. Seberapa baikkah Anda dapat mengembangkan waktu dan tenaga Anda dibandingkan dengan menginvestasikannya pada banyak orang yang akan mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kekekalan yang akan peroleh di surga? Apakah ada investasi lain yang akan menghasilkan upah sedemikian tinggi? Nah, kalimat ini agak sulit, ya. Saya mau menerjemahkan menjadi sederhana begini. Coba bayangkan, ya, ketika nanti kita sampai di surga, ada orang-orang yang menyambut kita datang, lalu kemudian menyalami kita. Dia bilang, terima kasih ya, karena Bapak dulu pernah lakukan ini, karena Ibu pernah lakukan ini, maka sekarang saya ada di surga. Kalau Bapak dulu tidak lakukan ini, Ibu tidak lakukan ini, saya tidak tahu, mungkin saya masih di neraka. Ya, bayangkan, ya, kalau Anda akan mengalami itu, apakah Anda rela tidak, ya, untuk menginvestasikan waktu, menginvestasikan tenaga Anda, ya, spend tenaga Anda supaya kita bisa bersaksi menolong orang-orang yang nanti akan berterima kasih kepada kita ketika kita sampai di surga. Ya. Pope Paul VI, ya, mengatakan, pemberitaan Injil merupakan anugerah dan tugas dari gereja yang benar. Merupakan identitas yang paling mendasar dari gereja. Gereja ada untuk memberitakan Injil, ya. Jadi gereja tidak memberitakan Injil, namanya bukan gereja, ya, karena ini identitas dasar, ya. Karena itu mari, ya, jadilah saksi Kristus dimanapun juga Tuhan menempatkan kita. Dan yang terakhir, bagaimana caranya bersaksi? Kita sudah tahu, ya, apa itu bersaksi dan mengapa kita perlu bersaksi. Kita belajar bagaimana caranya kita saksi. Nah, di sini, ya, ada dua sisi bersaksi, ya, dua sisi kesaksian, seperti dua sisi mata uang, ya. Setiap mata uang, nah, saya ambil contoh, ya. Ini, kelihatan ya, 100.000, ya. Ini ada dua sisi, ya. Yang sisi satu gambarnya proklamator kita, Bung Karno dan Pak Muhammad Hatta. Sisi yang lain gambarnya ini penari, ya.
seandainya saya mau kasih ke Anda ya uang ini, tapi saya bilang begini, aduh, saya senang sekali dan saya sangat respect dengan para bapak proklamator, ya. Jadi saya akan kupas, ya. Uang ini saya kupas, bagian yang gambarnya dua proklamator saya mau simpan. Bapak Ibu saya kasih yang gambar penari, ya. Mau nggak? Tidak. Mau nggak? Tidak Nggak utuh. mau. 100.000 loh. Tidak utuh Hah? dan tidak laku di pasar. Iya, betul. Ya. Kenapa? Karena nggak bakal laku. Ya. Jadi setiap mata uang dua sisinya harus lengkap. Demikian juga bersaksi ada dua sisi yang harus lengkap, harus ada. Apa itu? Ya. Yaitu kesaksian melalui kehidupan. Ya. Kesaksian melalui kehidupan. Dan sisi yang kedua adalah kesaksian melalui perkataan. Ya, dua-duanya ini harus ada. Ya, baru nanti kesaksian kita itu punya power, ada kuasanya. Ya, apa itu melalui kehidupan dan perkataan? Kita lihat satu-satu. Ya, yang pertama kesaksian melalui kehidupan. Kehidupan apa sih yang menarik? Ya, yaitu kehidupan yang pertama, daya tarik kehidupan yang penuh integritas. Ya, penuh integritas itu antara omongan dengan perbuatan sama. Ya, jadi hidup kita itu bisa dipercaya sama orang karena apa yang kita pernah omong kita pun lakukan. Ya, sehingga dengan demikian orang percaya sama kita. Yang kedua, daya tarik kehidupan yang penuh belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan, ya. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang bingung bagaimana saya bisa menerima keselamatan, diajar, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, ya. Ketika dia melihat ada orang kerasukan setan, dia tolong, ya, dia setannya. Ketika melihat mereka kelaparan, dia bilang kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Ya, nah hidup yang penuh belas kasihan ini, ya, ini akan membuat kita itu diterima oleh orang lain. Ya, yaitu daya tarik kehidupan yang otentik. Otentik itu apa adanya, ya, bukan ada apanya ya, tapi apa adanya. Ya, kita itu tidak perlu tiru-tiru, menirukan orang lain. Wah, itu apa namanya, ada K-pop star yang lagi terkenal itu, ya, gayanya menarik. Lalu kita tiru-tiru, mungkin gaya rapnya, gaya berpakaian atau gaya apa, ya. Tetapi itu tidak tulus, ya. Nah, karena itu tidak perlu kita meniru-niru. Jadi diri kita sendiri, ya. Ya. Nah, kehidupan yang seperti ini menyebabkan orang mau menerima kita, orang mau mendengar perkataan kita. Tetapi tidak cukup, karena kalau kita itu sudah berbuat baik, kita penuh belas kasihan, kita mau menolong orang lain, paling mereka akan tahu bahwa kita ini orang Kristen atau orang baik. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka diselamatkan. Karena itu tidak cukup hanya punya kehidupan yang baik untuk disaksikan, ya, tetapi juga perlu melalui perkataan. Ya, perkataan seperti apa? Yaitu perkataan langsung, ya. Kita langsung cerita mengenai bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menderita menanggung hukuman seluruh umat manusia, ya. Nah, tetapi mungkin tidak semua orang, ya, bisa menyampaikan Injil itu melalui perkataan langsung. Mungkin Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, ya, dan juga yang sudah terlatih mungkin bisa. Mungkin Anda merasa, waduh, saya belum bisa. Tidak apa-apa, kalau kita belum bisa lewat perkataan langsung, kita bisa lewat perkataan tidak langsung. Ya, perkataan tidak langsung bagaimana? Yaitu dengan cara menyaksikan bagaimana dulu, ya, sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya itu takut mati. Ya, saya takut mati. Ya,
Nah, karena saya tidak tahu kalau mati saya kemana. Tetapi sesudah saya terima Tuhan Yesus, saya percaya dan saya bertobat, saya tinggalkan dosa-dosa saya. Sekarang saya tidak takut lagi mati. Ya. Nah, ini adalah perkataan tidak langsung. Kita tidak bicara langsung mengenai firman-Nya, tapi kita bicara apa yang kita alami, ya. Perkataan tidak langsung. Ini juga yang saya sampaikan ketika saya kena COVID, ya. Saya masuk di rumah sakit Mitra Keluarga di Kelapa Gading, ya. Ternyata sakamar berempat, ya. Nah, yang dua parah sekali pakai oksigen, yang satu lagi sudah agak mendingan. Ya. Di situ kemudian saya berkata, saya bercerita, aduh, betul-betul hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Betul tidak? Begitu, ya. Semua orang yang sudah kena COVID di rumah sakit, kita tanya seperti itu, jawabannya pasti ya. Ya. Karena itu saya lanjutkan, karena itu kita harus siap. Kapanpun juga Tuhan panggil kita, ya, kita harus siap. Ya, siap tidak? Saya tanya satu-satu, begitu kan? Ya, ada yang mengatakan ya harus siap apapun juga. Tapi ada satu anak muda yang dia sudah kondisinya agak baik, dia bilang, ya, tadi saya jawab siap, tetapi ya, kalau jujur saya bertanya, ternyata saya juga belum siap. Bagaimana saya bisa siap? Nah, itu kesempatan untuk kemudian saya saksikan. Dulu sebelum saya percaya sama Tuhan Yesus, saya juga seperti kamu. Saya juga takut mati karena saya tidak siap, ya. Tetapi sesudah saya percaya sama Tuhan Yesus, maka sekarang saya tidak takut mati, ya. Sebelum saya berangkat ke rumah sakit, meskipun istri saya tidak bisa dadah-dadah karena mereka sama anak saya, mereka sembunyi di kamar masing-masing gitu ya. Saya keluar sendirian hanya lewat WA, tetapi saya sudah siap untuk mati. Saya cerita begitu ya, karena saya tahu kapanpun Tuhan panggil saya akan bersama dengan Tuhan di sorga, seperti itu ya. Tetapi kalau Anda merasa, waduh saya belum bisa, ya, belum bisa, bersaksi pun juga masih sulit. Nah, setidak-tidaknya Anda bisa perkataan undangan, ya. Anda bisa mengundang, ya, orang itu untuk berjumpa dengan orang yang mungkin bisa menjelaskan, atau Anda bisa mengundang, ini ada ibadah kebangunan rohani, ya. Anda bisa ikut, ini linknya, ya. Kalau daftarkan dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita belum bisa perkataan langsung, perkataan tidak langsung, kita bisa mengundang dia untuk mempertemukan dengan mereka yang bisa menjelaskan, ya. Jadi dalam hal ini perlu dua sisi, ya. Nah, hati-hati, ya. Kalau kita merasa kita sudah hebat di dalam kita menginjili orang, ya, tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan, ya. Utang nggak pernah bayar, gitu kan, ya. Terus kalau janji selalu meleset, ya, maka meskipun dengan jelas kita menyampaikan Injil, orang tidak akan percaya sama kita, ya. Karena itu perlu dua sisi untuk kita bersaksi, ya. Nah, ini ada 6 gaya bersaksi, ya. Nah, Petrus, ya, ini orangnya sangat bersemangat, ya, sehingga ketika orang bertanya, bagaimana supaya kami bisa diselamatkan? Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40, nanti silakan Anda baca, ya. Mengatakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan diselamatkan." Ya. Jadi Petrus ini menggunakan gaya tantangan, ya. Paulus ini dia orang yang sangat terdidik, ya. Dia muridnya Gamaliel. Karena itu ketika dia memberitakan Injil, dia perlu selalu pergi ke sinagog, ya. Ke kota manapun juga dia pergi ke sinagog. Terus kemudian dia mengajak berdiskusi, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus. Sedangkan orang buta, ya, dia ini sangat sederhana, ya. Ketika ditanya orang Farisi, menurut kamu siapa yang menyembuhkan kamu, ya? Sedangkan dia sedang dicecer, dia bilang, orang tuanya pun ketakutan. Dia mengatakan, ya,
pasti itu orang berdosa karena menyembuhkan pada hari Sabat. Itu yang dikatakan oleh orang Farisi. Tapi orang buta itu dia mengatakan, saya tidak tahu dia orang jahat atau orang baik. Yang jelas sebelumnya saya buta dan sekarang saya melihat, ya. Jadi dia cuma menyaksikan. Saya tidak tahu orang itu apakah dia Tuhan atau bukan. Dia percaya bahwa itu pasti adalah Mesias. Karena itu dia mencari dan mengikut Kristus. Kesaksian dia, saya tidak tahu. Yang saya tahu tadinya aku buta, sekarang aku melihat. Gitu. Matius, lain lagi, dia adalah pemungut cukai. Ya, ketika diundang Tuhan Yesus untuk mengikut dia kumpulkan itu semua teman-temannya dan saudara-saudaranya. Semua pemungut-pemungut cukai yang mungkin kalau diajak ke bait suci, diajak ke sinagog, mungkin mereka itu takut. Ya, karena mereka tahu orang berdosa. Tetapi karena ini teman, hubungan teman, ya, dia undang teman-temannya datang ke rumah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Matius menggunakan hubungannya, ya. Perempuan Samaria lain lagi, ya. Ya. Dia yang tadinya malu untuk berjumpa dengan orang-orang lain, sehingga dia sengaja ambil air siang-siang supaya nggak ketemu orang lain. Tetapi ketemu dengan Tuhan Yesus, berbicara dengan dia yakin ini Mesias. Karena itu dia cepat-cepat dia pulang ke kampungnya, ya. Dia berkata, aku sudah ketemu dengan seseorang. Jangan-jangan dia Mesias. Ayo kamu datang, kamu dengar sendiri, ya, lewat undangan. Dan Tabita atau Dorcas lewat pelayanan. Dia melayani janda-janda miskin. Dia membuatkan pakaian dan sebagainya. Jadi ini 6 gaya bersaksi, ya. Coba Anda lihat, Anda biasa menggunakan yang mana, ya, atau Anda yang bisa lakukan yang mana, ya. Pelajari itu sungguh-sungguh dan kembangkan terus juga gaya-gaya yang lain, ya. Nah, datangnya seseorang kepada Kristus itu seperti untaian rantai dengan banyak mata rantai. Ada banyak pengalaman, ya. Ada banyak kejadian yang terjadi pada orang itu sampai suatu ketika orang itu terima Tuhan Yesus mengambil keputusan, ya. Ada mata rantai pertama. Artinya apa mata rantai pertama? Yaitu orang itu baru pertama kali mendengar tentang Injil, ya, tetapi dia belum bertobat. Jadi itu mata rantai yang pertama. Ada mata rantai tengah, di mana ada orang yang menginjili dia, ya, dia mendengar, tetapi sebelumnya dia sudah pernah mendengar, ya, dan ternyata dia belum ambil keputusan, ya. Dan mata rantai yang akhir adalah ketika orang itu mendengar tentang Injil, lalu dia mengambil keputusan, ya, melalui percakapan itu. Itu mata rantai yang terakhir, ya. Jadi ada banyak mata rantai. Nah, Cliff Nagel dia mengatakan begini, ya. Dia mengatakan begini. Saya mengalami sukacita karena kadang menjadi mata rantai pertama, ya. Jadi dia menginjili seseorang, ternyata orang itu belum pernah dengar Injil, ya. Tetapi orang itu belum mengambil keputusan. Itu mata rantai pertama. Biasanya mata rantai tengah. Dia menginjili seseorang, ternyata orang itu sudah pernah dengar Injil, tetapi dia pun belum mengambil keputusan, ya. Dan kadang menjadi mata rantai terakhir, yaitu ketika dia menginjili seseorang, orang itu sudah pernah dengar tentang Injil, dan ketika melalui percakapan itu orang itu mengambil keputusan, ya. Nah, tetapi Cliff Nagel dia mengatakan begini, Tuhan tidak hanya memanggil saya untuk menjadi mata rantai terakhir, ya. Jadi Anda dan saya tidak harus menjadi mata rantai terakhir, ya. Kita mungkin satu ketika menjadi mata rantai pertama, mata rantai tengah, atau mata rantai akhir. Tuhan memanggil Anda dan saya, yang penting adalah setia dan mengasihi semua orang, ya. Jadi jangan kejar Anda harus jadi mata rantai terakhir, tidak, ya. Tapi mata rantai yang manapun mari kita lakukan dengan setia, ya. Dan untuk itu ada 3 langkah bersaksi. Doakan, perhatikan, dan beritakan, ya. Atau bahasa Inggrisnya pray, care, and share, ya.
Pray, care, and share. Nah, doakan ini langkah yang sangat penting. Mengapa? Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, Anda dan saya adalah orang benar, bukan karena kita sudah tidak berbuat dosa lagi, ya, tetapi karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka kita sudah dibenarkan. Ya, kita masih berjuang untuk kita hidup benar, ya, menjalani hidup anugerah keselamatan kita, ya. Tetapi kita adalah orang benar. Karena itu, bila kita berdoa dengan ya, maka itu sangat besar kuasanya. Karena itu doakan orang-orang yang Anda mau injili, ya. Pikirkan orang-orang dalam hidup Anda yang Anda beri perhatian khusus dalam usaha mereka, membawa mereka lebih lanjut dalam proses penginjilan. Ya, pikirkan siapa saja. Ya, banyak orang yang berkata, waduh Pak, bingung saya. Sederhana saja. Ya, coba Anda mulai teliti siapa orang-orang yang Anda kasihi, ya, yang Anda tidak mau, ya, ketika nanti Anda sampai di surga, ternyata orang itu tidak ada di sana. Ya, Anda sangat menyesal ketika orang itu tidak ada di sana. Ya, siapa orang yang kita kasihi, tetapi kita belum yakin apakah dia sudah terima keselamatan atau belum. Ya, karena itu pastikan, ya, orang-orang yang kita kasihi ini sudah terima keselamatan. Kalau belum, ini saatnya, ya, untuk kita bersaksi tentang anugerah keselamatan kepada dia. Buat daftarnya, ya, buat daftarnya, ya. Nah, mulai doakan, ya. Untuk memulai cukup Anda memilih 5 nama saja, ya. Ya, silahkan Anda lihat buku peserta Anda, ya, buku peserta ya, ini ya. Buka di halaman paling akhir, ya. Di halaman paling akhir ada jurnal pembacaan Alkitab. Betul? Ya. Yang kertasnya tebal, ya. Buka lagi lembar sebelumnya, ya. Di sini ada, dulu orang kuno bilang Bloodweiser, ya. Apa? Pembatas buku. Betul ya? Bloodweiser, ya. Anda bisa potong-potong ini. Dan kalau Anda perhatikan, ya, yang paling bawah, ya, yang paling bawah itu adalah gambaran, ada tulisan doakan, perhatikan, bagikan, ya. Kemudian ada 5 daftar 5 nama, ya. Coba Anda pikirkan, Anda doakan, Anda renungkan siapa orang-orang yang begitu Anda kasih, yang Anda tidak mau bahwa ketika Anda sampai di surga, orang itu tidak ada di sana. Ya. Tuliskan 5 nama itu. Gitu. Ya. Sesudah Anda tuliskan, ya, mulai, ya, doakan tiap hari. 5 menit saja Anda doakan ke 5 nama itu. Ya. Doakan supaya Tuhan melembutkan hatinya, supaya hatinya terbuka. Ya. Nah, dan Tuhan kasih kesempatan untuk Anda menyaksikan, ya. Tuliskan nama dan nomor kontak atau nomor HP-nya, ya. Doakan 5 menit setiap hari. Lakukan itu selama 5 hari dalam seminggu, ya. Terus menerus, mau 7 hari juga boleh, tapi minimal 5 hari. Dan lakukan 5 minggu, ya. Sambil Anda melakukan, doakan tiap hari, ya, selama 5 minggu, Anda mulai perhatikan, ya, Anda mau mulai perhatikan apa yang dia butuhkan, apa yang Anda bisa lakukan untuk memperhatikan dia, ya. Dan di sini ada banyak ide-ide, ya, untuk memperhatikan, untuk care sama dia,
ya. Yang pertama membuatkan, ya. Membuatkan apa? Bisa membuatkan puding, bisa membuatkan kalau itu serumah misalnya, membuatkan Indomie, ya. Membuatkan apa saja bisa. Memberikan apa yang menurut Anda itu satu kebutuhan, ya. Mungkin bisa buku, ya. Mungkin bisa catatan Anda atau apapun juga. Bisa meminjamkan, ya. Bisa mengingat, ya. Mengingat apa? Hari ulang tahun. Kalau dia lagi ulang tahun, Anda selamat ulang tahun. Bisa menemani, ya. Menemani belanja, menemani ke puskesmas, ya, menemani kemana, gitu ya, membantu apa saja, ya. Mengunjungi kalau dia sedang sakit atau dia sedang ada masalah, ya, mengundang, ya, mengundang apa saja, ya, mengundang nonton di rumah, mungkin juga bisa mengundang ada kegiatan di gereja, ya, atau mengundang misalnya makan siang, ya. Cuman ini lagi COVID, ya, nanti kalau sudah selesai pandemi, ya, bisa juga mengajak untuk olahraga dan sebagainya dan lain-lain. Ada banyak yang kita lakukan, ya. Ketika kita itu mendoakan dia, itu betul-betul kita menggunakan sisi kehidupan kita. Apakah betul-betul mengasihi dia? Kalau kita mengasihi dia, kita akan mendoakan dia. Kita akan memperhatikan dia, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang kita bisa tolong, ya. Itu adalah sisi kehidupan, ya. Dan pada waktunya kita harus memberitakan, ya. Karena kalau kita hanya memperhatikan terus apa yang baik, apa yang kita bisa lakukan, tetapi kita tidak pernah memberitakan, ya, maka dia tidak akan tahu bagaimana caranya bisa diselamatkan, ya. Roma 10 ayat 14 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Ya, bagaimana bisa percaya kepada Kristus? Ya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Kristus jika mereka tidak mendengar tentang Kristus? Bagaimana mereka mendengar tentang Kristus jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Jadi ingat, bagian kita tidak hanya untuk mendoakan dan memperhatikan. Bagian kita juga untuk bersaksi lewat perkataan, memberitakan tentang Kristus, ya. Nah, Paul E. Little mengatakan ini, ya. Roh Kuduslah yang membuat seseorang bertobat, bukan kita. Sebagai duta istimewa Yesus Kristus, kita dapat menyampaikan berita itu melalui kata-kata. Kita juga dapat menyatakan melalui kepribadian dan hidup kita yang telah diubahkan oleh anugerah Yesus Kristus. Tetapi janganlah kita berpikir bahwa kita pernah membuat satu jiwa bertobat dan membawanya kepada Yesus Kristus. Tidak seorang pun dapat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, ini perkataan hikmat ini sungguh menguatkan saya, ya, bahwa bukan karena kesaksian saya, karena pinternya saya ngomong, maka orang bertobat, tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Sehingga kita tidak takut, karena pada waktu kita bersaksi, Tuhan pun akan menolong kita, ya. Karena itu kita berdoa sebelum kita bersaksi, ya. Kita mendoakan supaya orang melembutkan hati orang-orang yang kita kasih ini. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita, kairosnya Tuhan, kita bisa berbicara. Tuhan memberikan hikmat kepada kita bagaimana kita bisa bicara, ya. Karena itu jangan takut. Mari, ya, kerjakan bagian kita. Karena seperti di dalam ayat hafalan kita, ya. Kita baca bersama-sama, ya, di tempat masing-masing. Bersih. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Nah, demikian materi kita. Ya, saya tidak tahu, Pak Pendeta, apakah masih ada waktu untuk melihat video clips bersama kira-kira 10 menit? Bisa. Sudah pas 1 jam, Bapak. Bisa dikirim saja linknya. Nah,
Baik, Oke. ya. Ya. Jadi karena waktunya tidak memungkinkan, maka Ya. akan saya kirimkan saja linknya, ya. Ya. Ya, Anda bisa cari di YouTube, ya, ada di YouTube, yaitu Surat dari Neraka, ya. Nanti saya akan kirimkan linknya, ya. Pernah nonton, Baik. Pak. Ya, sudah pernah nonton ya? Ya, puji Tuhan bagi yang sudah. Bagi yang belum, silahkan bila nanti mau Ya. menonton. Saya kembalikan kepada Pak Pendeta Yoel. Ya, terima kasih Bapak Stefanus. Mari Bapak Ibu kita beri Bapak Stefanus demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Rupanya pas 60 menit. Bapak Stefanus memberikan kepada kita uraian-uraian, penjelasan-penjelasan tentang bersaksi. Nah, Bapak Ibu, tentu kita tahu bahwa gereja tanpa kesaksian adalah bukan gereja. Poin-poin penting telah diuraikan oleh Bapak Stefanus, yaitu apakah bersaksi itu, kemudian mengapa bersaksi, dan bagaimana cara bersaksi. Praktis sebenarnya, luar biasa. Kita yakin Roh Kudus akan menolong kita dalam bersaksi tentang apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, dan apa yang kita alami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Stefanus, terima kasih banyak dari segenap peserta GCA, dari tim GCA, dari Badan Pekerja Kelas 10 Jawa. Kami untuk Bapak Stefanus adalah tetap sehat oleh Tuhan untuk terus berbagi kasih melalui pengetahuan, melalui pengalaman iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, Baik. saya mohon pamit. Iya. Sama Bu Ratna, Pak. Nah, terima kasih Bu Berta Oke, ya. terima Ya. kasih Bapak Stefanus, terima kasih sekali lagi. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke breakout room, mungkin ada informasi dari tim GCA. Bapak Pendeta Selo ada? Atau Bapak Pendeta Asmen? Ya. Pak Pendeta di grup Halo, A, halo. Pak Pendeta Selo sama Pak Asmen di grup A. Oh, Pak Inel ada enggak? Hendrik? Ya, Tidak ada. Oke, ada Om Selo. Silakan, Pak Pendeta Selo. Ada informasi? sorry, saya pakai HP ini jadi. Iya, jadi informasinya tetap semangat karena kita sudah berada di materi ke-8 ya. Tinggal 2 materi pokok ke depan, dari 1 materi penutupan kita akan selesai. Nah, informasinya untuk semua peserta, jika sekiranya ada yang bolong 2 kali, silakan melapor ke pembimbing dan pembimbing menyampaikan ke tim untuk mencarikan waktu untuk pengulangan ya. Yang bolong 1 kali atau 2 kali. Yang bolong sampai 3 kali, apalagi 4 kali, diarahkan untuk ikuti kegiatan GCA berakar berikut ya. Ya, saya kira itu saja informasinya, Pak Moderator. Terima kasih. Kalau pembimbing yang bolong gimana? Sudah dapat materi Boleh duluan. untuk Joni teh. Jangan begitulah. Ya. Baik Bapak Ibu, mempertegas apa yang dikatakan oleh tim GCA kelas 10 Jawa, mohon pengertian kita demi kemuliaan Yesus Kristus bahwa bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti kegiatan GCA kita 1 sampai 2 kali, maka mohon menyampaikan informasi itu ke pembina untuk diteruskan ke tim. Jadi di mana bagian Bapak Ibu tidak hadir, materi mana, supaya nanti diolah lagi oleh tim. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat ikut 3 kali atau 4 kali, mohon dengan sabar untuk mengikuti kelas berikutnya. Ya, jadi tidak usah salah paham Bapak Ibu, yang kita salah paham bahwa ini
ini seperti apa tidak. Ya, mohon pengertian kita supaya lebih mantap ke depan. Nah, jikalau Bapak Ibu umpamanya yang terdata di panitia tidak ikut, ya, tetapi Bapak Ibu mengatakan saya ikut, mungkin karena tidak sempat absen, maka kita menyodorkan bukti lain, umpamanya foto atau apa, ya silakan sampaikan bukti lain bahwa sesungguhnya Bapak Ibu ikut. Ya, tapi kau buat katalah si pakena, tidak mungkin kan kita lama pakena Bapak Ibu ya. Ini semua anak-anak Tuhan. Jadi saya kira itu kebijakan dari tim GCA. Dengan penuh kasih kami mohon pengertian kita soal nasang. Sabana bisa bangsa ditole-tole tenah, tole dari itu mana sah demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Yoel atau tim GCA, ada pertanyaan dari teman kami. Dia bilang seperti ini. Kalau misalnya 3 kali nggak ikut tuh, apakah nanti kalau misalnya ada kelas berikutnya materi yang sudah diikutin tidak diulang lagi? Kalau misalnya dia harus ke kelas berikut, apakah materi yang sudah diikuti itu tidak diikutin lagi ataukah akan ikut lagi dari awal sampai selesai? Ditolerasang ya. Oh ya. Oh berarti anu teh dia minta supaya dikonversi itu nilai-nilai kemarinnya. Ya. Konversi KST. Ya Pak Pelimpo ya di. Nah kalau lupain moto. Tanya KST. Saya kira itu masukan berharga. Nanti kita bicarakan di tim. Kumombala Tapakoto tuh yang ya. Ya. Nah, bisa bertanya Pak? Ya silakan Pak Eliezer. Ya Pak, ada nggak kemungkinan misalnya ada anggota yang tidak ikut 2 kali atau 3 kali, tapi kita pembimbingnya itu berinisiatif untuk memberikan materi itu secara terpisah di link tersendiri. Nah, apakah itu bisa dimungkinkan atau tidak? Oh, remedial di tingkat pembimbing lah. Ya, mungkin nggak. Ini kan masukan saja. Ya, oke. 2 masukan dari Bapak Pendeta Hari dan Bapak Eliezer kami akan sampaikan ke tim tentang Manakwa bagi yang tidak sempat ikut 3 atau 4 kali pertemuan berikut, bolehkah yang tidak ikutnya saja diulang? Yang kemudian bagaimana, apakah bisa ada remedial tingkat pembimbing? Oke, terima kasih, kami akan bicarakan bersama dengan tim. Baik Bapak Ibu, tidak membuang waktu, nanti kita akan masuk di Breakout Room, jadi silakan berbagi di sana dengan baik, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan dalam doa penutup nanti, didukunglah dalam doa Bapak Lele Padang, sekali lagi tentu doa itu sangat penting. Ya, semoga hamba Tuhan ini boleh kembali lagi semula bersama kita menikmati hari-hari sukacita, dan juga doakan Bapak Stefanus yang baru menjadi narasumber kita, dan tentu doakan kita semua agar supaya GCA ini boleh selesai dengan baik dan tidak ada yang bolong-bolong sampai selesainya GCA ini. Ya, tinggal berapa kali saja lagi Pak Pendeta yang perlu didoakan. Yang sampai akhir. Ya, silakan. Pak Salke, adiknya dipanggil Tuhan kemarin di Makassar. Jadi beliau ada di Makassar sekarang. Baik. Terima kasih Om Gusti. Bapak Salke adalah salah seorang pembimbing. Tolong didoakan nanti dalam kelompok kita. Baik Bapak Ibu, maka segera kita akan berpisah, akan masuk ke dalam breakout room. Sampai bertemu lagi minggu depan pada tanggal pira merekato? Tanggal Akasera. Ya, tanggal 9 minggu depan kita ketemu lagi. Kiranya semuanya tetap sehat. Yo, shalom dan selamat. Terima kasih. Ruangan. Ya. Ruangan kecilnya dibuka ya Bapak Ibu. Saya Pak Edi Tondok di kelompok 6, bisa nggak saya dimasukkan di kelompok 6? Kelompok 6-nya Pak. Ya. Saya di kelompok 3 Pak.
Kelompok 6 digabung dengan kelompok 19 siapa ya? Di kelompok 4, Pak. Kelompok siapa? Ini kelompok 4. Ibu Eva ya, kelompok 4 ya? Ibu Eva, saya di kelompok 3, Pak. Maaf Ibu, satu-satu dulu. Soalnya nggak ada nama itu. Iya, Ibu Eva. Eva di kelompok 3. Ibu Eva di kelompok 3 ya? Iya. Kelompok 3 digabung dengan kelompok 1 ya Bu Eva ya? Boleh. Iya, kelompok 4, Pak, Neti. Ibu Neti kelompok 4 ya? Iya, Pak. Ibu Bunga. Kelompok 1, Pak. Ibu Yohana ya? Ibu Bunga kelompok 1, Pak. Ya, Ibu. Ibu Lucy di kelompok gabung ke kelompok 5 ya, Bu ya? Ibu Bunga belum tergabung ke kelas kecil ya, Bu? Halo Ibu Bunga. Halo, Pak. Ibu Bunga belum bergabung ke kelas kecil ya? Iya. Ini udah di ruangan di kelompok 1 namanya Ibu, tapi masih ini ya, masih belum masih terblok. Iya, you have been assigned breakout room. Apa saya coba join ya? Ya, coba Bu, join Bu. Oke.